Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Oke, materi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita kelompokkan dalam satu materi aja ya, si penjumlahan sama pengurangan ini, karena masih satu lingkup caranya. Caranya itu gimana? Nah, misalnya pecahan bentuknya A per B ditambah A per B. Ketika penyebutnya sama, berarti kalian tinggal menjumlahkan yang atas B-nya, atau penyebutnya tetap ditulis aja B. Terus penyebutnya berarti ada 2A gitu kan. Misal contohnya nih 1/4 ditambah 5/4. Ini kan penyebutnya sama nih, yang bawah sama nih. Berarti tinggal tulis 4-nya ditulis. Ini tinggal ngikutin. Yang kita jumlahin adalah si pembilangnya. 1 tambah 5 adalah 6. Itu kalau penyebutnya sama. Kalau pengurangan yuk sama. A per B min C per B, berarti A min C per B. Misal 5/2 dikurangi 1/2, berarti sama aja, ini kan penyebutnya ditulis 2. 5 dikurangi 1 sama dengan 4/2. Begitu. Itu kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya beda gimana? Kalau penyebutnya beda, ya tinggal kita buat rumus ini. Salah. Ini rumus yang pertama ya. Maaf. A per B ditambah C per D. Nah, ini beda nih ya. Berarti caranya itu adalah yang penyebutnya itu dikalikan, terus selanjutnya yang lainnya itu dikali silang. A kali D berarti AD ditambah C kali B itu berarti CB. Karena ini penjumlahan berarti ini ditambah. Tapi kalau pengurangan juga sama sih, tinggal tandanya diganti. Pengurangan itu A per B min C per D, berarti BD ini dikalikan silang AD min CB. Itu rumusnya. Nah, kita ke soalnya, contoh soalnya. Misal 1/5 ditambah 4/6. Nah, ini kan beda nih ya, penyebutnya nggak langsung dijumlahin, nggak langsung 5 ditambah 6, enggak, tapi kita coba pakai cara yang ini nih. Nah, ini caranya, itu dikalikan dulu penyebutnya. 5 kali 6 adalah 30, taruh sini, tinggal kita kalikan silang. 1 kali 6 adalah 6, 5 kali 4 adalah 20, berarti ditambah 20 karena ini penjumlahan. 20 tambah 6 adalah 26/30. 26/30. Kalau masih ada bentuk lebih sederhananya, silakan disederhanakan gitu. Coba lagi, misalkan 2 3/4 dikurangi 1 1/2. Nah, caranya gimana tuh? Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 2 3/4 berarti 2 kali 4 nya berapa? 8 ditambah 3 itu 11/4, dikurangi 1 kali 2 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, 3/2. Terus diapain? Ini pengurangannya. Karena ini penyebutnya beda, kita tinggal kalikan. 4 kali 2 adalah 8, terus kita kalikan silang. 11 kali 2 adalah 22, dikurangi karena ini pengurangan. 4 kali 3 itu 12, berarti 22 kurangi 12 adalah 10/8. 10/8 kalau diubah ke pecahan campuran itu berarti 10 bagi 8 itu dapatnya 1, sisanya itu 2/8. Gitu caranya untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau soalnya misalkan ada 3 nih gini, 1/2 ditambah 2/3 dikurangi 1/4. Nah, ini kan 3 ya, kita nggak bisa ngali-ngaliin silang. Kita bisa pakai cara yang lama, itu ada namanya menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. KPK dari penyebutnya 2, 3, sama 4. KPK nya itu adalah 8, adalah 12. Tinggal kita hitung, 12 dibagi 2 itu adalah 6, 6 kali 1 adalah 6, ditambah 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Terus dikurangi
12 kali bagi 4 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Tinggal kita hitung 8 tambah 6 adalah 14, 14 kurangi 3 adalah 11 per 12, 11 per 12. Gitu cara penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke materi perkalian. Rumus perkalian adalah jika ada pecahan A per B dikalikan C per D, itu maka hasilnya adalah A kali C per B kali D, atau AC per BD. Misalnya, misal ada pecahan 2 per 5 kali 6 per 4 gitu ya. Itu hasilnya itu sama aja 2 dikalikan 6 per 5 kali 4. Berapa 2 kali 6 itu 12 per 5 kali 4 itu 20. Itu sama aja. Nah, tapi ini kan bentuknya belum sederhana ya. Itu bisa disederhanain lewat ini nih. Misal ini 2 per 5 dikalikan 6 per 4. Nah, 2 sama 4 ini kan bisa saling membagi ya. 4 bisa dibagi 2. Jawabannya 2 dan 2 bisa dibagi 2 itu 1. Ini 6 dibagi 2 itu juga bisa saling membagi. 6 bagi 2 adalah 3. Ini dapat 1. Berarti tinggal pembilangnya itu 1 kali 3 itu 3, 5 kali 1 untuk penyebutnya itu 5. Jawabannya 3 per 5. Ini adalah bentuk sederhananya dari 12 per 20. Itu sama aja berarti. Nah, contoh lagi, misal ini ya, 5 per 7 kali 11 per 35. Nah, ini ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang bisa saling membagi nggak? Ingat, kalau saling membagi itu kalau nggak menyilang ya atas bawah ya. Coba perhatikan, 5 sama 35 ini bisa saling membagi ya. 35 dibagi 5 itu adalah 7, 5 dibagi 5 adalah 1. Ada lagi yang bisa dibagi? Nggak ada. Berarti tinggal kita kalikan pembilangnya. 1 kali 11 adalah 11. Penyebutnya 7 kali 7 adalah 49. Jawabannya adalah 11 per 49. Itu untuk perkalian. Sekarang sih pembagian. Pembagian itu ya mirip ya sama perkalian. Kalau ada pecahan A per B dibagi C per D, itu bisa dikerjakan kalau si pecahan ini diubah bentuknya menjadi perkalian dengan syarat bilangan yang belakang itu dibalik. Itu jadi gini, A per B kali D per C. Nanti hasilnya adalah A kali D per B kali C, atau AD kali BC per BC. Misal ada 5 per 6 dibagi 2 per 3. Nah, ini belum bisa dikerjain karena masih pembagian bentuknya. Maka diubah menjadi perkalian. Caranya tuh gini, tinggal dibalik 2 per 3, dibalik penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Berarti kali 3 per 2. Oke, sampai sini ada yang bisa dicoret apa enggak? Ada yang saling membagi enggak? Coba perhatikan, 6 sama 3 itu saling membagi ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2, 3 dibagi 3 adalah 1. Oke, sampai sini udah ya. Tinggal kita kalikan pembilangnya. 5 kali 1 adalah 5, 2 kali 2 adalah 4. Jawabannya 5 per 4. Kalau dibuat pecahan campuran itu dapatnya 1, 5 bagi 4 dapatnya 1, sisanya 1 per 4. Oke, sekarang coba ke contoh soal. Misal ibu punya contoh soal gini, ini campurannya dari penjumlahan sampai pembagian. 2, 3 per 5 dikurangi 3 per 8 sama dengan 2, 3 per 5 diubah ke pecahan biasa itu adalah 13 per 5 dikurangi 3 per 8. Caranya gimana? Ya tinggal dikaliin. 5 kali 8 adalah 40, terus dikalikan silang. 13 kali 8 adalah 104 dikurangi 5 kali 3 adalah 15. Kenapa ini kurang tandanya? Ya karena ini operasinya adalah pengurang.
104 dikurangi 15 itu 89 per 40. Ini kalau diubah menjadi pecahan campuran, jawabannya adalah 29 per 40. Tuh. Sekarang coba kalau 5 3 per 4 dikali 7 4 per 5, coba ya. 5 3 per 4 kalau diubah menjadi pecahan biasa berapa? 5 kali 4 20, 20 tambah 3 23 per 4 dikali 7 4 per 5. Kalau diubah ke pecahan biasa adalah 7 kali 5 35 tambah 4 39 per 5. Nah, ini kira-kira ada yang saling membagi enggak? Ternyata enggak ada ya. Berarti tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 23 kali 39 itu 897. 4 kali 5 itu 20. Kalau diubah ke pecahan ke pecahan campuran, itu jawabannya 897 dibagi 20 itu dapatnya 44. Sisanya adalah 17 per 20. Ini jawabannya. Satu lagi kalau pembagian 5 3 per 4 dibagi 7 4 per 5. Oh kayak gini, tinggal diganti nomornya ya. Berarti kan 23 per 4 dibagi 39 per 5. Ini masih pembagian, jadi kita ubah menjadi bentuk perkalian dulu. 23 per 4 dikali 5 per 39, ya kan? Ini ada yang bisa dibagi enggak? Enggak ada ya. Berarti tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 23 kali 5 adalah 115, 4 kali 39 adalah 156 ya. Selanjutnya, bisa jadi di soal tes tuh muncul soal kayak gini. Diketahui P sama dengan 5 2 per 3, Q sama dengan 2 1 per 4, R sama dengan 3 2 per 5. Kalian disuruh mencari P ditambah Q dikurangi R. Coba caranya gimana? Ya tinggal kita salin aja. P nya diganti 5 2 per 3, Q nya diganti 2 1 per 4, dan R nya diganti 3 2 per 5. P nya berarti 5 2 per 3 ditambah Q nya itu 2 1 per 4 dikurangi R nya itu 3 2 per 5 sama dengan, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 2 per 3 itu pecahan biasanya adalah 17 per 3 ditambah 9 per 4 dikurangi 17 per 5. Kalau kayak gini kita samakan penyebutnya ya, kita nggak bisa kalikan penyebutnya lalu dikalikan silang, itu susah, kecuali satu-satu ngerjainnya menggunakan sifat asosiatif. Tapi untuk mempersingkat waktu kita samain saja penyebutnya. 3 4 sama 5 itu KPK nya adalah 60. Oke. 60 bagi 3 itu 20 kali 17 itu adalah 340 ditambah 60 bagi 4 adalah 15 kali 9 adalah 135 dikurangi 60 bagi 5 adalah 12 kali 17 adalah 204. 340 ditambah 135 adalah 475 dikurangi 204 adalah sini sama dengan 271 ya per 60. Kalau diubah ke pecahan campuran itu berarti berapa? 4 31 per 60 gitu ya. Nah itu jawabannya. Oke, nih biasanya di soal tes itu ada soal ceritanya. Soal cerita bunyinya gini. Ibu mempunyai uang 4 juta, akan dibagikan ke 3 anaknya. Itu ada yang dapat 1/8, 1/4, dan 3/8. Kita diminta untuk
mencari pernyataan yang benar. Kita perlu mencari tahu uang masing-masing anak ya, berapa besarnya. Kita cari dulu si Alka. Alka itu dapatnya 1/8. 1/8 dari 4 juta berarti 4 juta. Tinggal dicoret 4 juta bagi 8 itu dapatnya 500.000. 500.000 kali 1 adalah 500.000. Uang Alka adalah 500.000. Uang Bayu itu bagiannya 1/4 kali 4 juta. 4 juta dibagi 4 itu adalah 1 juta. 1 kali 1 juta adalah 1 juta. Tinggal si Chandra. Chandra itu bagiannya adalah 3/8 kali 4 juta. 4 juta dibagi 8 adalah 500.000. 500.000 kali 3 adalah 1.500.000. Oke, kita udah tahu ya jumlah uang masing-masing anak. Tinggal kita sesuaikan mana pernyataan yang benar. Pernyataan 1, uang Alka ditambah Bayu sama dengan uang Chandra. Alka itu 500, Bayu itu 1 juta. Kalau dijumlahin berarti 1.500.000. Ya kan? Uang Chandra itu 1.500.000 juga. Berarti pernyataan nomor 1 itu benar. Pernyataan nomor 2, uang Alka itu paling sedikit. Iya, kalau diperhatikan uang Alka emang paling sedikit karena cuma 500.000. Selanjutnya, uang Chandra tidak lebih banyak dari uang Bayu. Uang Chandra 1.500.000, uang Bayu 1 juta. Berarti otomatis si Chandra ini uangnya malah yang paling besar ya. Berarti pernyataan nomor 3 itu salah. Selanjutnya yang nomor 4, uang Chandra ditambah uang Bayu itu 4 kali uang Alka. Chandra itu 1.500.000 tambah uang Alka itu 100 juta. Itu sama dengan 4 kali 500.000, berarti sama dengan 2 juta. Benar enggak? 1.500.000 tambah 1 juta kan 2.500.000 ya. 2.500.000 itu tidak sama dengan 2 juta. Berarti pernyataan nomor 4 juga salah. Jadi yang benar itu pernyataan 1 dan 2 saja. Oke, soal cerita yang kedua itu biasanya gini. Ibu mempunyai persediaan tepung sebanyak 6/3/8 digunakan untuk membuat donat 2/3/4, untuk buat 19/7 dan untuk pisang goreng 1/8. Sisanya dibuat kremesan ayam. Nah, itu caranya gimana? Jadi kita perlu tahu dulu operasi matematikanya ya. Dari 6/3/8 ini berarti dikurangi dong, karena digunakan untuk membuat donat 2/3/4, dikurangi lagi untuk membuat kue 19/7, dikurangi lagi untuk membuat pisang goreng 1/8. Nah ya, bentuknya gini. Oke, kita ubah ke pecahan biasa. 6/3/8 itu pecahan biasanya adalah 51/8. 2/3/4 itu 11/4 kurangi 19/7 kurangi 1/8. Oke, kita tinggal samakan penyebutnya. 8, 4, 7 sama 8 itu KPK-nya adalah 56. 56 bagi 8 adalah 7. 7 kali 51 adalah 357, dikurangi 56 bagi 4 adalah 14. 14 kali 11 adalah 154, dikurangi 56 bagi 7 itu 8. 8 kali 19 adalah 152, dikurangi 56 bagi 8 adalah 7. 7 kali 1 adalah 7. Nah, kita operasikan ya. 357 dikurangi 154 dikurangi 152 dikurangi 7 ya, sama aja. 357 dikurangi 154 ditambah 152 ditambah 7/56.
357 dikurangi 313 per 56 itu 44 per 56. Ini kalau disederhanain itu bisa sederhanain, sama-sama bisa dibagi 2, jawabannya berapa? 44 bagi 2 sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 adalah 11, 56 dibagi 4 adalah 14. Jawabannya 11 per 14. Oke, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.